Setelah lulus interview yang kemarin itu, kan diberitahu ya di grup itu bahwa tahapan selanjutnya yaitu MCU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube-nya aku, Nurikma Kamila. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku mau melanjutkan video yang kemarin, yaitu untuk membahas tentang MCU PT Epson via Yayasan TWI. Kalau kalian mau tahu nih rangkaiannya apa aja, kalian ikuti video aku sampai habis ya. Setelah lulus interview nih, di grup tersebut tuh dikasih tahu bahwa tahapan selanjutnya yaitu MCU. Terus juga nih jarak pengumuman MCU dari pengumuman lolos atau enggaknya interview itu tuh nggak lama. Kalau nggak salah waktu aku cuma sehari atau 2 hari gitu ya. Lebih jelasnya tuh aku lupa. Pokoknya nggak terlalu lama gitu dari pemberitahuan lolos interview. Untuk MCU-nya itu nanti bakal dikasih tahu list namanya siapa aja nih yang bakal MCU gitu. Jadi pas MCU itu nggak sekaligus semua gitu yang pada saat interview yang lolos itu bakal di MCU gitu. Tapi enggak ya, jadi sistemnya itu bergilir. Dan list nama kita itu nanti bakal dikasih tahu di grup tersebut sama pihak Yayasan TWI-nya. Aku kurang tahu jelas berapa orangnya, aku lupa gitu karena ya udah 1 bulan yang lalu ya. Tapi selain di grup tersebut yang nama-namanya di list, kita itu di WA pribadi sama pihak TWI-nya bahwa diminta untuk segera melakukan MCU. Untuk MCU-nya itu di Klinik Cakra Medika Cibarusa. Klinik Cakra Medika itu kan nggak hanya satu ya, ada di Kalimalang, terus juga ada di mana lagi aku nggak tahu jelasnya gitu. Tapi pada saat aku itu tempatnya itu di yang Klinik Cakra Medika Cibarusa. Terus juga di chat WA ini tuh diminta buat join ke grup MCU. Ya udah, aku klik aja pada saat itu. Udah setelah itu kan aku langsung join ke grup MCU ya. Dan di grup MCU itu tuh nanti pihak Yayasan TW-nya itu bakal ngejelasin karena kita itu diberitahu nih bahwa sebelum MCU itu lebih baiknya kita berpuasa dulu gitu supaya kayak netralin tubuh kita gitu ya. Berpuasa itu dalam artian bukan gak boleh makan, gak boleh minum ya. Minum itu boleh minum, tapi minumnya itu kayak air putih, terus minumnya itu susu beruang gitu. Gak boleh kayak minum minuman yang bersoda gitu, terus juga yang kayak manis-manis gitu. Pokoknya yang baik buat kesehatan tubuh. Terus juga kita dikasih tahu bahwa suruh istirahat yang cukup, jangan bergadang. Terus juga nih alamat lengkap untuk kliniknya itu ya di Sherlock gitu, di apa sih namanya, pokoknya di share dah di grup itu ya, bahwa MCU-nya itu di Klinik Cakra Medika Cibarusa. Ya udah, pokoknya grup MCU itu pembahasannya ya tentang MCU aja. Untuk yang lagi haid atau lagi sakit gitu ya, itu kayaknya boleh gitu meminta untuk penjadwalan ulang MCU karena yang aku tahu sih kalau lagi haid gitu atau lagi sakit gitu itu tuh yang nggak boleh ikut MCU gitu, nanti bakal dijadwalkan ulang. Jadi nanti di grup itu tuh Pak Hamzahnya sendiri yang bakal nanya nih di grup dari list nama yang mengikuti MCU ada yang berhalangan hadir atau enggak. Kalau ada, isi list di bawah berikut itu. Jadi dijelasin bahwa kenapa alasan kalian nggak bisa mengikuti MCU gitu atau meminta untuk penjadwalan ulang. Ya udah, kita tinggal isi di list nama tersebut, nanti bakal dijadwalkan ulang. Untuk jarak penjadwalan ulangnya itu aku nggak tahu ya, karena pada saat
diminta untuk MCU tanggal 22 September itu, ya aku bisa gitu. Pada saat tanggal itu aku lagi nggak berhalangan haid atau lagi sakit, jadi aku mengikutinya itu sesuai dengan jadwal. Pokoknya aku juga pada saat itu tuh kayak kaget karena itu pemberitahuan itu mendadak, nggak sampai jarak 1 minggu gitu. Antara 1 sampai 2 hari itu udah diberitahu bahwa aku itu diminta untuk segera melakukan MCU. Untuk persyaratan yang dibawa pada saat MCU, kalau nggak salah sih waktu itu KTP aja gitu. Kalau aku persiapan aja ya, bawa KTP yang asli, terus juga sama bawa KTP yang fotokopian. Ya udah nih, setelah pas tanggal 22-nya kan itu MCU-nya itu diminta kita datang itu jam 8 gitu ya. Jam 8 itu udah ada di tempat gitu. Sementara aku ini waktu itu kesiangan gitu. Aku datang sampai sana jam setengah 9 gitu. Dan pas nyampe di sana ternyata itu antriannya itu udah panjang gitu ya. Udah rame banget sama teman-teman lain yang pada hari itu dapat panggilan untuk MCU juga. Dan kayaknya aku itu dapat nomor urut yang paling terakhir deh gitu ya. Ya udah pas datang aku langsung nyamperin tuh kayak tempat untuk pendaftaran MCU-nya gitu ya. Kan diminta untuk ngumpulin, kalau nggak salah waktu itu fotokopi KTP gitu. Ya udah, ini Pak saya mau MCU gitu ya. Terus sama pihak yang tempat pendaftarannya itu ditanya, dari yayasan mana Dek gitu ya. Terus aku jawab dari TWI Pak gitu. Mungkin pada saat itu yang MCU itu bukan hanya dari yayasan TWI aja, atau juga bisa dari yayasan lain gitu ya, atau juga dari nggak PT Epson aja gitu, bisa juga dari untuk MCU PT-PT lain gitu ya. Yaudah, setelah itu aku itu kayak dikasih formulir gitu, diminta untuk isi. Formulir itu terdiri dari 2 lembar. Jadi kita itu diminta untuk mengisi data diri gitu ya, kayak misalkan nama, tempat tinggal, tanggal lahir, terus juga apalagi pokoknya aku lupa nih kayak gini ya, fotonya aku taruh sini. Terus juga di bawahnya itu kayak apa ya, misalkan kita tuh punya riwayat penyakit apa gitu, nanti di bawah itu kayak ada list nama kayak penyakit gitu ya, amit-amit sih gitu. Tapi di situ tuh ada pilihannya iya atau tidak. Misalkan di situ ada tertera kayak penyakit emah gitu ya, kita tuh punya emah atau enggak. Kalau kita punya ya kita checklistnya tuh yang iya. Kalau kita itu enggak punya penyakit emah, ya udah kita checklistnya itu yang tidak, kayak gitu. Di situ tuh list-listnya tuh banyak ya, sampai lembar selanjutnya gitu. Aku lupa untuk lebih jelasnya tuh apa-apa aja. Jadi kalian bisa lihat aja nih di foto-foto ini, itu sebagiannya aja ya. Saran dari aku nih, misalkan kalian ini mau persiapan untuk MCU gitu ya. Nanti pada saat MCU-nya itu kan sama tuh kayak bakal dikasih formulir gitu. Kalian itu jawabnya tuh jangan bohong, harus jujur gitu. Misalkan kalau kalian punya sakit emah gitu ya, tapi kalian jawabnya itu enggak, itu jangan ya, karena ya takutnya nanti berpengaruh sama kitanya juga gitu kan. Nanti bakal diperiksa sama dokternya langsung. Kalau kita bohong kan ya bakal ketahuan juga gitu ujung-ujungnya. Jadi lebih baik itu jujur di awal daripada nanti pada saat diperiksa itu kita ketahuan bohong gitu ya. Kan formulir itu terdiri dari 2 lembar ya. Untuk yang lembar pertama tuh kayak gini gitu. Terus yang untuk di lembar keduanya itu sama aja, kayak pilihan untuk checklist iya atau tidak gitu. Kalau nggak salah waktu itu diantaranya nih pilihan-pilihan dari list nama penyakit tersebut itu kayak penyakit emah, terus juga kayak asma, terus juga kita itu berkacamata atau enggak gitu. Terus juga nih ditanya di formulir itu tuh bahwa kita pernah melakukan rawat inap enggak gitu ya. Kalau pernah ya jawab pernah, kalau enggak ya enggak. Kalau pernah itu karena apa, karena sakit apa gitu, nanti kita jelasin di situ. Terus juga kita itu setiap minggu itu olahraga apa enggak gitu, olahraga apa yang dilakukan. Kalau aku sih waktu itu
jogging gitu ya. Jogging tuh minimal ya aku 1 minggu sekali gitu. Terus juga nih di lembar pertama ini kan ada kayak bacaan untuk apa tuh namanya, tahapan-tahapan pemeriksaannya ya. Kalian boleh baca nih di sini. Tuh kan di bawah kan kayak ada maaf nih ya, kayak ya pemeriksaan dubur gitu. Kalian itu boleh milih, boleh setuju atau enggak gitu. Tapi kalau aku itu waktu itu aku milih ya udah setuju aja gitu ya. Karena emang prosedurnya itu ya harus diperiksa gitu. Daripada nanti akunya bermasalah gara-gara aku nggak setuju untuk diperiksa dubur gitu, ya udah aku setuju aja. Pokoknya saran dari aku nih ya, pada saat kalian mau MCU itu kalian jangan panik gitu, jangan takut. Ya udah kita persiapin diri kita nih supaya fit. Ya udah setelah itu formulirnya itu ya dipegang sama kita setelah diisi semuanya gitu. Terus juga kita itu tanda tangan gitu. Ya udah kita pegang, terus kita nunggu nama kita tuh dipanggil untuk masuk ke dalam kliniknya. Kan waktu aku itu karena orangnya banyak mungkin ya, jadi nunggunya itu di luar gitu ya. Aku kebetulan dapat panggilannya itu udah hampir zuhur gitu, karena aku datangnya telat ya. Jadi ya nggak apa-apa sih, aku tungguin gitu. Yaudah setelah itu kan nama aku dipanggil tuh ya, Nurhikmah Kamilah gitu. Ya udah disuruh masuk ke dalam. Pas di dalam itu kita itu nggak langsung diperiksa dokter ya, tapi masih ada tahapannya lagi. Jadi kita tuh diminta untuk kayak ngisi buku lagi tuh, kayak ngisi data diri lagi di buku gitu, di meja pendaftarannya. Terus juga jadi kita itu diminta untuk foto ya. Nah, udah setelah aku ngisi kayak data diri di buku itu, terus juga udah foto, ya udah diminta untuk duduk kayak di bangku tunggu gitu. Nanti namanya itu bakal dipanggil gitu ya. Kalau nggak salah waktu itu seingat aku formulirnya itu belum dikumpulin ya, formulirnya, jadi kita pegang. Kan karena pemeriksaannya itu nggak sekaligus satu dokter ya. Jadi itu beda-beda, kayak misalkan tensi darah itu beda, cek darah itu beda, terus juga cek dubur beda, rongsen beda gitu, dan lain-lain itu beda dokter. Jadi kita itu kalau misalkan kita udah cek darah gitu ya, nanti pada saat cek darah itu formulir kita kan kita kasihin ke orangnya gitu. Ya udah nanti ditulis gitu, kita diperiksa darah kita. Setelah itu formulir itu bakal dibalikin. Ya udah kita setelah itu lanjut lagi deh ke dokter yang lain, kayak misalkan periksa mata, terus juga periksa dubur gitu. Pokoknya kayak gitu sistemnya itu. Untuk apa-apa aja yang diperiksa pada saat MCU, pada saat aku itu ya keseluruhan aja gitu. Karena kan namanya juga cek kesehatan ya. Jadi dari mulai tinggi badan, berat badan, cek urin, tensi darah, ambil darah, cek buta warna, terus juga tes mata, terus juga tes yang rongsen, terus juga yang terakhir nih yaitu pemeriksaan cek dubur. Pada saat cek dubur itu kita kan dicek gitu ya, dubur kita tuh yang nggak sakit, pokoknya sebentar banget gitu. Nanti kalian bakal ngalami sendiri, nggak mungkin aku jelasin gitu ya. Pokoknya itu nggak sakit, sebentar aja, sebentar banget gitu. Dan juga di ruangan itu tuh kita nggak dicek dubur aja, bakal dicek kayak gigi kita, terus juga telinga kita, terus juga bagian tangan, bagian kaki kita tuh kayak ada luka atau enggak, terus juga kayak di bagian perutnya gitu kayak bakal dipegang gitu, sakit atau enggak gitu ya. Mungkin itu tuh bagian dari pemeriksaan kayak mah gitu kali ya, aku kurang tahu. Ya udah setelah itu udah selesai itu, ya udah pas udah selesai kan di formulir itu tuh jadi udah semua gitu ya, udah dicek semua, baru deh formulirnya itu dikumpulin. Jadi pada saat kita periksa itu, periksa urin, periksa mata, tensi darah, formulirnya itu masih dibawa sama kita. Jadi nanti bakal ditulis aja sama petugasnya, setelah itu dibalikin, baru deh kalau udah semuanya terpenuhi, berarti kan itu kita itu udah melakukan cek kesehatan keseluruhan. Ya udah baru itunya formulir itu dikumpulin ke ya bagian yang depan, pokoknya ada nanti. Udah tuh setelah itu udah selesai semua gitu ya.
kita tinggal nunggu hasilnya itu bakal keluar 1 hari setelah MCU. Aku itu sebenarnya pada saat MCU itu deg-degan gitu. Karena apa? Karena gigi aku tuh, terutama gigi aku tuh bolong gitu. Ada yang bilang bahwa gigi bolong itu berpengaruh gitu. Terus juga ada yang bilang bahwa gigi bolong yang nggak bermasalah gitu. Aku bingung nih yang mana yang benar gitu. Tapi ya udah, pada saat dicek gitu ya, dokternya kan nggak bilang apa-apa, cuma kayak disenterin aja tuh bagian dalam mulut kita, gigi kita gitu. Ya udah, setelah itu nggak dikasih tahu. Dia tuh nggak ngomong apa-apa. Setelah dicek selesai, ya udah selesai semua gitu kata dokternya ya. Jadi aku tuh nggak tahu, kalau kalian misalkan nanya nih, Kak, gigi bolong itu bermasalah atau enggak sih? Aku itu nggak tahu ya pribadi, karena pada saat aku cek gigi itu yang nggak dikasih tahu sama dokternya bahwa gigi bolong itu berpengaruh atau enggak gitu. Terus juga nih ya udah, aku cuma kayak bisa pasrah aja deh gitu ya, kan ini kan ya kayak kondisi tubuh aku gitu. Walaupun aku ngerasainnya tuh ya fit aja, tapi siapa tahu gitu ya, di dalam tubuhnya itu kayak ada masalah atau apa gitu. Tapi ya aku udah berusaha gitu sebaik mungkin, mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum MCU, mengikuti yang disarankan sama pihak Yayasan TWI-nya untuk tidak bergadang, untuk berpuasa dan lain-lain, udah aku ikutin itu. Untuk hasilnya itu ya aku serahin aja gitu sama Allah gitu ya. Terus juga nih, setelah itu 1 hari berlalu gitu ya, akhirnya tiba, yaitu pengumuman untuk lolos atau enggaknya MCU. Deg-degan banget kan pasti ya kalau pengumuman lolos atau enggak tuh kayak dakdikduk gitu. Kan diumuminnya itu di grup ya. Setelah aku cek gitu namaku, kalian tahu nggak? Ternyata aku nggak lolos. Aku nggak lolos MCU pada saat itu. Aku kayak gitu, sedih banget, kayak kecewa, kayak gimana, kayak campur aduk pokoknya perasaan aku pada saat itu. Karena aku ngerasa ya kondisi badan aku itu fit aja, nggak kayak lagi bermasalah, lagi nggak sakit atau lagi apa. Itu tuh enggak. Tapi kenapa aku itu nggak lolos MCU? Pas aku baca nih bahwa nama aku kan jadi dipisah ya, untuk yang lolos MCU itu pertama di list pertama gitu. Setelah itu baru yang gak lolos MCU itu di list yang kedua. Aku bacanya itu sambil kayak nangis, sedih banget, pokoknya kayak frustasi gitu loh aku. Karena apa? Karena aku ya udah sampai tahap akhir loh gitu. Kalian juga pasti kalau jadi aku ya bakal ngebayangin gitu ya, udah sampai tahap akhir, terus juga udah semangat banget nih mau kerja di Epson gitu ya. Tapi ternyata pas di tahap akhir itu gagal. Ya kita tuh mau gimana lagi ya, mau kita nangis sampai berhari-hari pun ya nggak bakal ngerubah kenyataan kan gitu ya, bahwa kita tuh ya emang gak lolos. Mungkin walaupun aku ngerasa badan aku itu sehat, fit, tapi di dalam tubuh aku tuh belum tentu. Jadi nanti yang gak lolos MCU itu diberitahu di grup itu bahwa untuk japri ke pihak pimpinan TWI-nya, nanti bakal dijelasin tuh satu-satu. Kenapa misalkan aku Nurikma Kamila kenapa Pak gagal MCU gitu, nanti dijelasin sama bapak pimpinan TWI-nya bahwa aku itu waktu itu karena anemia itu kan karena kayak kekurangan darah atau apa ya, aku ya pokoknya gitu deh semacamnya ya. Ya padahal aku kayak nggak ngerasa diri aku tuh kayak ya kekurangan darah, sehat-sehat aja gitu, nggak lemas atau apa. Tapi ya mungkin beda lagi di dalam tubuh aku tuh sebenarnya ya emang gitu ya. Ya udah, setelah itu kayak ngejelasin gitu kan ya sama pihak TWI-nya gitu, kok bisa kekurangan darah ya Pak gitu, padahal saya sebelumnya tuh nggak ada riwayat penyakit anemia. Terus juga kayak badan saya itu ngerasa fit aja gitu, kayak nggak lemes nggak apa. Kan harusnya kan kalau orang kekurangan darah itu anemia itu kayak lemes gitu ya, padahal aku tuh enggak. Ya mungkin di dalam tubuh aku tuh emang lagi nggak sehat gitu, kondisinya tuh lagi nggak fit gitu. Nah itu pihak TWI-nya juga ya pokoknya
itu udah hasilnya gitu, hasilnya. Jadi buat yang gagal, semoga gitu diberi pekerjaan di tempat yang lain gitu. Terus juga semangat terus, jangan menyerah. Terus setelah 3 hari 4 hari berlalu dari pengumuman gak lolos MCU tersebut itu aku mulai semangat lagi gitu, mulai ya kayak oh harus bangkit, gak boleh menyesali terus itu, gak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Masih banyak lowongan-lowongan lain gitu, mungkin nanti dari lowongan tersebut aku tuh bisa keterima. Jadi hasil akhir aku itu aku nggak lolos di tahap MCU. Jadi aku nggak kerja di PT Epson nih. Kalian berpikirnya bahwa aku itu udah kerja di PT Epson gitu, banyak yang DM Instagram aku gitu, gimana sih kak, PT Epson tuh sistemnya kayak gimana. Jadi aku belum tahu ya, karena ya aku gagal MCU gitu, gimana mau kerja di Epson. Jadi aku minta maaf kalau penyampaian aku tuh masih berlibet-libet atau masih ya enggak tersusun atau enggak jelas. Kalian boleh tanyain di kolom komentar ya. Kalian jangan sungkan-sungkan kalau ada yang mau ditanyain. Kalian tanya aja di kolom komentar, nanti insya Allah kalau aku bisa jawab, aku bakal jawab gitu, aku bakal jelasin lebih detailnya. Atau mungkin mau ada yang nanya kayak chat pribadi, kalian boleh DM aku di Instagram aku, namanya ini ya. Insya Allah nanti bakal aku jawab juga. Dari aku buat kalian semua, baik yang dari mulai pemberkasan, terus juga mau tes, terus mau interview, bahkan ada yang udah mau MCU nih. Pokoknya semangat buat kalian semua. Aku doain semoga kalian semua itu mendapat hasil yang terbaik. Jadi itu dia teman-teman semua, rangkaian tahapan MCU PT Epson via TWI. Mungkin kalau DKU ya beda lagi ya gitu. Kalau pengalaman pribadi aku sih, aku lewat TWI dan sistemnya itu kayak gitu. Aku mau bilang ke kalian semua itu terima kasih banyak yang udah mau ngikutin video aku sampai video aku yang MCU ini, dari mulai yang pengalaman pemberkasan, terus juga kisi-kisi tesnya, sampai interview, dan juga video aku yang ini yang MCU. Pokoknya terima kasih banget ke kalian semua. Udah sekian dulu dari aku. Kurang lebihnya ya aku mohon maaf gitu ya, karena aku juga di sini baru pemula ya, baru belajar membuat video gitu. Aku ya mau sharing-sharing aja ke kalian pengalaman aku tentang mengikuti tes PT Epson gitu. Siapa tahu bisa sedikit membantu untuk kalian yang juga mau mengikuti tahapan tes PT Epson. Ya udah, sampai di sini dulu ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.